Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sumiati dari Prodi D3 Farmasi tingkat 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Analgetik adalah zat-zat yang dalam dosis terapeutik dapat mengurangi, meringankan, menekan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analgetik narkotik, yang kedua ada analgetik non-narkotik. Analgetik narkotik yaitu menghilangkan derajat nyeri sedang sampai hebat, sedangkan analgetik non-narkotik menghilangkan nyeri ringan sampai dengan sedang. Yang termasuk golongan non-narkotik yaitu golongan AINS. AINS dibagi menjadi dua. Yang pertama ada AINS selektif, yang kedua ada AINS non-selektif. AINS selektif yaitu hanya menghambat COX-2 dan tidak menimbulkan iritasi pada lambung. Yang termasuk AINS selektif yaitu celecoxib, meloxicam, dan rifaximin. Sedangkan AINS non-selektif yaitu menghambat COX-1 dan COX-2 dan dapat mengiritasi lambung. Yang termasuk AINS non-selektif yaitu ibuprofen, endometasin, ketorolac, naproxen, diklofenak, ketoprofen, asenpenamat, fenilbutazon, dan piroxicam. Lalu bagaimana sih mekanisme kerja analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi? Yang pertama, efek analgesik. AINS digunakan baik di perifer maupun di sentral, tetapi efek perifernya lebih banyak. Efek analgesiknya biasanya berhubungan dengan efek antiinflamasinya dan diakibatkan oleh inhibisi sintesis prostaglandin dalam jaringan yang meradang. Prostaglandin menghasilkan sedikit nyeri, tetapi mempotensiasi nyeri yang disebabkan oleh mediator inflamasi lain, misalnya bradikinin dan histamin. Yang kedua yaitu efek antipiretik. Selama demam, pirogen endogen interleukin 1 dilepas dari leukosit dan bekerja langsung pada pusat termoregulator dalam hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh. Efek ini berhubungan dengan peningkatan prostaglandin otak yang bersifat pirogenik. Aspirin mencegah efek peningkatan suhu dari interleukin 1 dengan mencegah peningkatan kadar prostaglandin otak. Dan yang terakhir yaitu efek antiinflamasi. Pada inflamasi, prostaglandin berperan dalam menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas vaskular. Inhibisi sintesis prostaglandin oleh AINS mengurangi inflamasi daripada menghilangkan, karena obat ini tidak menghambat mediator inflamasi lainnya. Pada sebagian besar pasien dengan artritis reumatoid, efek antiinflamasi AINS yang relatif ringan mengurangi nyeri, kekauan, dan pembengkakan. Namun, AINS tidak mengubah perjalanan penyakit. Yang selanjutnya yaitu analgesik opioid. Karena tadi sudah dijelaskan, analgetik dibagi menjadi dua. Yang pertama analgetik narkotik, yang kedua analgetik non-narkotik. Nah, yang sekarang akan dibahas yaitu analgetik narkotik atau analgesik opioid. Analgetik opioid adalah obat yang menyerupai peptida opioid endogen dan menyebabkan aktivasi reseptor opioid. Analgesik opioid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama opioid kuat dan yang kedua ada opioid lemah. Opioid kuat digunakan pada terapi nyeri tumpu yang tidak terlokalisasi dengan baik atau visceral. Analgetik ini merupakan agen penting dalam penata laksanaan nyeri pasca bedah teratur. Yang termasuk opioid kuat yaitu morfin, dimorfin, penazosin, dextromoramid, fentanyl, metadon, petidin, dan buprenorfin. Sedangkan opioid lemah digunakan pada nyeri ringan sampai sedang. Yang termasuk opioid lemah yaitu kodein fosfat, dihidrokodein, dan dextropropoxifen. Sekian penjelasan mind map dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessing, play,